Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Makfiroh dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya. Di sini saya akan menjelaskan dari buku Drama Teori Praktik dan Pementasan karya Dr. Suroso MPD, yaitu pada bab 9 penyutradaraan. Nah, pada bab 9 ini yang pertama yaitu memahami dari gaya naskah pertunjukan. Nah, tradisi teater ini berawal dari Yunani kuno. Pada tahun 496 sebelum Masehi di Yunani kuno lahir seorang pencipta naskah yang bergenre tragedi. Namanya pun sampai sekarang masih terkenal. Dia bernama Sophocles. Dan kemudian ciri naskah tragedinya yaitu biasanya bahasanya puitis dan diindah-indahkan. Kemudian ada beberapa gaya naskah lainnya dalam teater modern, yaitu yang pertama gaya realis. Nah, gaya ini biasanya menggunakan pandangan yang bertolak dari peristiwa keseharian atau peristiwa di dunia nyata. Kemudian yang kedua yaitu gaya surrealis. Nah, gaya ini aliran seninya bertolak dari aspek bawah sadar apabila ditampilkan citraannya, yaitu baik itu tokoh, setting dan waktu. Kemudian biasanya bersifat dilihat dari kenyataan. Kemudian ketiga adalah gaya absurd. Nah, gaya ini dipahami dari gaya yang tidak jelas, biasanya berkembang pada era Perang Dunia Kedua. Kemudian ada menentukan gaya pertunjukan. Nah, untuk menentukan gaya pertunjukan yang pertama kali dipahami adalah naskah. Kemudian seorang sutradara ini harus mempunyai pengetahuan dasar tentang beberapa gaya naskah. Biasanya dalam teater modern itu ada gaya naskah realis, surrealis ataupun absurd. Yang pertama yaitu mengolah gaya naskah menjadi pertunjukan. Nah, yang pertama ini seorang sutradara itu harus mampu memegang atau menganalisis dari gaya naskah tersebut, baik itu naskah itu berupa naskah tragedi, surrealis, realis maupun naskah absurd. Kemudian ada beberapa ciri-ciri dari gaya pertunjukan tragedi klasik, naskah realis, surrealis maupun absurd adalah yang pertama adalah gaya pertunjukan realis. Nah, gaya pertunjukan realis ini bertolak dari kehidupan nyata. Kemudian yang kedua yaitu gaya pertunjukan surrealis. Nah, gaya pertunjukan surrealis ini sutradaranya tidak harus menghadirkan kenyataan di atas panggung. Kemudian yang ketiga yaitu gaya pertunjukan klasik. Nah, gaya pertunjukan klasik ini biasanya sering dimainkan untuk menggarap naskah-naskah tragedi. Kemudian ada yang terakhir ada gaya pertunjukan musikal, yaitu gaya yang biasanya mempertunjukkan atau mempertampilkan atau yang bertolak pada musik-musik. Kemudian ada menganalisis konsep. Nah, pada menganalisis konsep ini biasanya penyutradaraannya dengan mengimplementasikan analisis dari gaya pertunjukan dalam bentuk pelatihan dari tahap demi tahap, seperti menyusun jadwal pelatihan dengan terstruktur sampai latihan akhir dan kemudian pementasan selesai.